Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, Yesus mengajar di hadapan orang banyak. Katanya, "Beginilah perumpamaan tentang kerajaan Allah. Ada orang yang menabur benih di tanah. Pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Benih itu bertunas dan tumbuh. Bagaimana terjadinya, orang itu tidak tahu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkai, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba." Yesus berkata lagi, "Dengan apa kita hendak membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah kita hendak menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ditaburkan, benih itu tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya." Dalam banyak perumpamaan semacam itu, Yesus memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan kemampuan mereka untuk mengerti, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para suster, ibu, bapak, saudari, dan saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Lebih mudah mana beriman ketika kita mengalami kesulitan dan keterpurukan dalam hidup, atau ketika kita merasakan saat-saat bahagia? Lebih mudah mana? Beriman ketika kita ada dalam situasi sulit, atau ketika kita ada dalam kebahagiaan? Kok ragu-ragu menjawab? Ketika susah. Mengapa kok tidak ketika bahagia? Kalau bahagia, lupa. Ya. Jawabannya mirip ketika saya tanyakan ke sebuah stasi kecil. Pertanyaan yang sama, lebih mudah mana beriman ketika ada dalam situasi sulit atau dalam ketika merasakan kebahagiaan? Ya, jawabannya mirip, ya. Ketika bahagia itu kadang lupa. Saya jawab, memang benar, gereja kok tampak sepi. Karena ketika gereja itu sepi, saat itu mereka mengatakan, kami sedang tanam padi, kami sedang panen. Harusnya ketika tanam padi, ketika panen, semakin bersemangat untuk menghidupi imannya. Tetapi kenyataannya juga memang demikian. Saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, 2 hari ini, kemarin dan hari ini sampai siang nanti,
ada kegiatan orang muda Katolik di Waihalim yang dilaksanakan oleh 3 paroki besar yang ada di Bandar Lampung ini, kemudian juga diikuti dari perwakilan dari stasi atau paroki-paroki yang ada di Keuskupan Tanjung Karang. Banyak tantangan besar ketika mereka ditanya oleh Bapak Uskup, apa tantangan orang muda dalam menghidupi imannya? Jawabannya juga macam-macam. Ada yang menjawab, sulit Monsinyur untuk mendapatkan jodoh yang sefrekuensi. Bapak Uskup mengejar dengan pertanyaan, sefrekuensi yang seperti apa? Ya, yang seiman. Padahal yang datang di situ adalah 600-an orang muda Katolik. Kok masih merasa bingung untuk mencari jodoh yang seiman dan seamin? Ya. Kemudian tantangan lain, media sosial. Waktunya semakin banyak dihabiskan untuk bermain media sosial. Ini juga tantangan orang muda saat ini. Kemudian kurang berani terlibat dalam kehidupan menggereja. Ketika ada acara besar, semakin disegarkan. Tetapi kalau sudah masuk dalam rutinitas yang sebenarnya juga harus semakin diperdalam dalam kelompok dan persekutuan yang sifatnya lebih kecil, mereka merasa bahwa ketika kembali ke tempatnya, kok rasanya tidak segar dibandingkan ketika ikut acara yang lebih besar semacam ini. Banyak gejala, banyak tantangan yang dialami oleh orang muda saat ini dalam memperjuangkan bertahan dalam menghidupi imannya. Dan ini menjadi sesuatu yang berharga bagi kita sebagai investasi iman, menanamkan modal iman bagi orang-orang muda. Tentu buahnya tidak hanya dapat dinikmati saat ini dan langsung kelihatan, tetapi juga rasa-rasanya buah itu akan didapatkan, akan diterima, dialami di kemudian hari. Semoga mereka orang-orang muda yang ada, ya, mengadakan event-event besar juga tidak merasa sesuatu yang sia-sia untuk bisa berjumpa dengan orang-orang, dengan saudara-saudari seiman dari tempat lain. Mereka ada yang merasa job kami kalau di gereja biasanya hanya tukang parkir, ya. Mereka merasa bahwa itulah spesialisasi orang muda, tugasnya tukang parkir. Padahal mereka pun juga patut untuk merayakan imannya. Saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, beriman itu merupakan keputusan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Ya. Beriman itu merupakan keputusan untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan, bukan semata-mata dari sudut pandang manusiawi kita. Karena secara logika juga kadang tidak ketemu ya apa yang dipikirkan oleh Allah, yang dikehendaki oleh Allah dengan yang kita pikirkan, yang kita desain sendiri untuk masa depan kita sendiri. Kalau dalam organisasi, komunitas atau kelompok, memang akan lebih menyenangkan bagi kita untuk mendapatkan anggota yang segala sesuatunya itu bisa mencukupi dirinya. Entah itu dari pekerjaannya yang satset untuk melakukan banyak hal, selesai bisa tepat waktu, kemudian dari sisi yang lain dia bisa memimpin dirinya atau kelompoknya. Tetapi kadang juga dalam kebersamaan semacam ini, kita perlu memikirkan mereka yang sungguh tidak punya daya, tetapi mereka punya kerinduan untuk bisa berkumpul sebagaimana yang dialami oleh saudara-saudari yang lain. Kita yang mungkin merasa cukup dalam hal ini, setidaknya bisa membantu mereka yang dalam hal pekerjaan, dalam karya, mungkin kurang bisa cepat, mungkin kurang bisa mandiri, tetapi mereka punya kerinduan besar untuk dapat mewujudkan dan menghidupi imannya. Kita akan lebih mudah untuk memilih mereka yang serba cukup untuk menjadi kelompok ataupun juga komunitas kita. Bahkan juga mungkin kita pernah berpikir bahwa mereka yang serba kekurangan pastilah juga akan mengganggu kelompok kita yang sudah mapan,
yang sudah segala sesuatunya tersedia dan cukup. Hari ini Yesus memberi perumpamaan kepada kita berkaitan dengan kerajaan Allah. Perumpamaan ini harusnya membuat kita senang, membuat kita gembira dan bersukacita, karena Allah berpihak kepada mereka yang kecil, kepada mereka yang selama ini disingkirkan, kepada mereka yang suaranya sampai saat ini mungkin tidak pernah didengarkan oleh sesamanya. Saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, kita rasakan bahwa Yesus mengajarkan segala sesuatu kadang berbeda dengan apa yang dipikirkan, yang dikehendaki oleh manusia. Ketika Allah sendiri yang membangun kerajaannya, Allah pun juga memilih mereka yang kecil, bahkan yang biasa-biasa saja, tidak menarik perhatian, bahkan mungkin dalam kelompok menjadi pribadi yang tidak diperhitungkan. Biji sawi tidak hanya soal dari yang kecil, kemudian tumbuh menjadi besar. Tetapi dalam hal ini soal aroma yang membuat burung-burung akhirnya nyaman untuk tinggal dan bersarang di dahannya. Jadi soal kerajaan Allah tidak hanya soal pertumbuhan, bagaimana kerajaan Allah itu pun juga membentuk komunitas yang merasa aman, merasa terlindungi, bahkan juga bisa berpartisipasi satu sama lain. Entah kita sadari atau tidak, kadang kita cenderung memiliki konsep yang serba hebat. Tadi saya katakan di awal, mungkin memilih teman yang menyenangkan sebagai partner dari bisnis kita, bahkan syukur-syukur itu bisa menguntungkan dari kedua belah pihak. Kita tidak perlu bersusah payah ketika kita mengusahakan kerjasama dengan siapapun mereka, dan pasti hasilnya akan lebih baik dibanding kerjasama dengan mereka yang tidak punya kompetensi, tidak punya bakat apapun. Persoalannya kita secara langsung atau tidak langsung telah menyingkirkan begitu banyak orang yang biasa-biasa saja, bahkan kita bisa menghambat pertumbuhan saudara-saudari kita yang berusaha juga untuk mewujudkan dan menumbuh kembangkan iman kepada Allah. Kita bisa terkejut dalam persekutuan gereja juga, terkadang masih banyak orang yang tidak dapat bertumbuh secara alami sebagaimana yang juga dialami oleh orang-orang beriman yang lain. Mungkin mereka merasa tidak dilibatkan. Mungkin mereka selama ini tidak diperhatikan oleh saudaranya. Padahal mereka secara nurani juga punya jeritan yang harus didengarkan oleh saudaranya. Kalau dalam konsep kita mungkin lebih mudah memilih siapa yang bisa menjadi sesama saya. Tetapi ketika pertanyaan itu dibalik untuk kita, apakah saya bisa menjadi sesama untuk saudara saya? Dan pertanyaan ini juga rasa-rasanya bukan sesuatu yang mudah. Karena mungkin kalau kita memilih siapa yang bisa menjadi teman dan partner saya, kita sudah punya pikiran, punya ide, punya gagasan yang sesuai dengan kehendak kita masing-masing. Saudari dan saudaraku sekalian yang terkasih, kiranya Injil yang kita renungkan pada pagi hari ini juga merujuk pada bacaan yang pertama. Bagaimana kitab Nabi Yeskiel memberikan gambaran Israel sebagai gambaran pohon aras yang tinggi menjadi simbol kesombongan. Kita tahu bagaimana perjuangan bangsa Israel menghidupi iman kepada Allah. Allah begitu setia terhadap bangsa Israel, tetapi kerap bangsa Israel melalaikan berkat-berkat yang mereka terima dari Allah. Ketika Allah berusaha seolah-olah menjauh dari kehidupan bangsa Israel, malah justru menjadi kesempatan bagi bangsa Israel untuk menyembah dewa-dewa lain yang bagi mereka sendiri dirasa lebih menguntungkan daripada harus setia dan bertahan lama di hadapan Allah yang sebenarnya dengan jelas menuntun hidup mereka sampai pada tanah perjanjian. Maka dari itu, saudari dan saudara sekalian yang terkasih,
Allah pun juga akan merendahkan pohon yang tinggi dan akan meninggikan pohon yang rendah. Bagaimana kerendahan hati dalam beriman pun juga menjadi poin yang penting yang harus kita miliki sebagai orang yang sungguh mau berjuang menghidupi iman kita. Karena pertama-tama iman adalah anugerah Allah dan kita diundang untuk menghidupi dari sudut pandang Allah, bukan semata-mata dari sudut pandang kita sendiri. Ketika Yesus berkarya di dunia, Yesus pun juga bukan memilih orang-orang yang hebat. Yesus memilih para murid dengan aneka macam latar belakang yang berbeda, meskipun mereka punya pekerjaan masing-masing. Dan ketika mereka dipanggil pun juga bukan mereka yang ada dalam kondisi nganggur tidak bekerja. Para murid dengan latar belakang yang sederhana itu dipanggil ketika mereka sedang giat-giatnya melakukan pekerjaan. Mereka berasal dari penjala ikan. Mereka harus meninggalkan jalannya. Berarti dalam hal ini kalau mereka meninggalkan jalannya, kemudian ikut dengan Yesus, pastilah mungkin penghasilan dari sisi ekonomi akan berkurang. Tetapi cara pandang Allah, cara pandang Yesus ini berbeda terhadap para murid yang berlatar belakang sangat sederhana sebagai seorang nelayan. Yesus mau mengubah mereka menjadi penjala manusia. Dan untuk menjadi penjala manusia, mereka juga harus semakin merapatkan jala mereka. Supaya begitu banyak orang yang dalam arti tertentu ketika jala ditebarkan, akan banyak orang yang tertangkap, akan banyak orang yang akan terlibat, akan banyak orang dilibatkan, dan akan begitu banyak orang yang mau bekerja sama untuk meluaskan kerajaan Allah. Semoga kita dengan rahmat sabda yang kita dengarkan pada pagi hari ini semakin menggugah kita bersama untuk tetap menyadari anugerah besar iman yang pelan-pelan tumbuh dalam hidup kita masing-masing yang sampai saat ini juga tentunya sedang kita perjuangkan. Entah saat itu menyenangkan, entah saat itu kita mengalami kebahagiaan, iman tetap menjadi arah dan juga tujuan yang akan mengantar kita pada keselamatan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.